bandel daripada kelas 8. Salah ngomong, khilaf tadi. Kelas 8 itu udah nggak ada obatnya lagi sekarang. Bukan, maksudnya nambah bandel kalian. Tapi kadang-kadang di balik kebandelan kalian itu menyimpan sejuta bisa-bisanya Nadim. Insyaallah. Yalah. Almer juga. Aduh, ini kelas 7 nih gimana bentuk kelas 8-nya? Kalian nanti kalau udah jadi oski, ya kelas 8 harus sabar-sabar menghadapi adik kelas kalian yang kayak gini bentukannya. Ya, berat ya? Berat. Nanti kalau kalian nggak kuat, masukin aja ke kolam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Sedikit info ya. Kalian kan nggak megang sosial media. Iya benar, soalnya ada kejadian luar biasa dekat-dekat hari ini. Kalian nggak tahu di Makassar itu ada gereja katedral, tahu? Satu, itu ada satu lagi di Indramayu, tahu? Nah, kok kalian bawa HP kalian ya? Oh, kamu harusnya jangan bilang-bilang dong. Iya. Terus kamu menceritakan kepada yang lain seakan-akan kamu itu lebih tahu. Wah, sombong deh. Astagfirullah. Fadli. Ini bentuk-bentuk daripada bisikan-bisikan setan yang akan kita pelajari. Tobat, akhi, tobat. Tema kita fadhal dibuka surah ke-7 ayat 12. Surah ke-7 ayat 12. Kalau nggak megang Al-Quran, kalau kalian sudah hafiz, silakan. Tapi kalau ada yang belum, jangan. Wah, tengok, saksikan. Isa memerintahkan kakak kelasnya, Masya Allah. Pukul Mar. Jangan. Itu Nabi itu. Astagfirullah. Sudah dibuka? Halaman 150 ya di Al-Quran. Teman-teman, halaman 150 ada. Surah apa ini? Al-An'am ayat 12. Tab kita Al-A'raf ya. Ayat 12. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nasbuk. Baca artinya, Fadli. Gak ada, siapa yang punya artinya? Ada artinya ya. Ini kalau kalian makanya bawa Al-Quran itu yang ada artinya. Kalau udah kayak tahu ini. Artinya ada yang punya? Nadi baca yang keras. Sampai kedengar semuanya, yang lain dengar. Allah berfirman, apakah yang menghalang-halangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah menanyakan kepada, ini menceritakan tentang siapa? Iblis dengan Nabi Adam alaihissalam. Allah menanyakan kepada menanyakan kepada Iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak mau bersujud kepada Adam, gitu ya. Itu Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada Iblis. Apa yang menyebabkan Iblis dikeluarkan dari surga? Sombong, gara-gara dia enggak mau sujud kepada Nabi Adam. Nah, ini penyebabnya kenapa sih Iblis itu enggak mau sujud kepada Nabi Adam. Khalaqatahu min nar wa khalaqatahu min tin. Artinya apa itu?
Aku itu ini, perhatikan kalimatnya ya. Perhatikan kalimat iblis di sini. Khalaqatahu min nar wa khalaqatahu min tin. Wahai Allah, aku nggak mau sujud kepada Nabi Adam karena aku itu diciptakan dari api. Dan kita ini manusia semua, ini Umar, itu diciptakan dari tanah. Seakan-akan iblis itu mengatakan, ya Allah, saya nggak mau sujud kepada orang yang jelek kayak dia. Saya itu good looking, saya itu ganteng. Ngapain saya sujud sama manusia? Itu adalah kalimat iblis. Jadi kalau ada orang yang sombong dengan apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah titipkan, apa yang Allah anugerahkan, kegantengan, ke good lookingan, kayak Ustaz. Enggak, itu contoh daripada jin tadi. Nah, itu akhirnya yang membuat setan itu, iblis itu nggak mau sujud kepada Nabi A. Jadi kalau orang ya udah dikasih kegantengan, orang udah dikasih ke good lookingan sama Allah Subhanahu wa taala, itu nggak jauh-jauh dari penyakit, terkena penyakit yang namanya penyakit penyakit apa namanya? Penyakit ain. Ya? Pernah nggak kalian punya kawan sok-sok kegantengan gitu, ngapalet? Punya? Enggak. Nah, SGWA apa sih SW, snap WhatsApp itu selfie gitu ya, kayak udah paling ganteng gitu. Ada? Siapa? Inisialnya? Inisialnya Isa. Jadi guys, kalau kalian itu punya nomor Isa, jangan di save, pusing kalian nengoknya nanti. Ya, udah ganteng Isa, udah berani selfie. Insyaallah, istighfar Isya. Nah itu, kalau Allah Subhanahu wa taala nggak rentan daripada penyakit yang namanya penyakit jangankan kita, itu iblis. Itu gara-gara Allah kasih lebih, Allah ciptakan dia lebih dari api, maka kemudian dia sombong gara-gara khalaqatani min nar. Ya Allah, saya nggak mau sujud sama orang yang terbuat dari tanah. Ini kita ini dibilang hina sama iblis. Memang benar sih, aslinya iblis itu lebih luar biasa daripada kita. Iblis itu lebih wah daripada kita. Jadi kalau kalian, pandangan kalian terhadap malaikat gimana? Ganteng atau jelek? Malaikat ganteng ya. Kalau iblis ganteng apa jelek? Kalau pandangan kita sekarang ini aslinya, kok bisa ganteng? Serem ya, serem, jelek gitu ya. Memang kayak gitu. Kenapa kemudian malaikat itu dikatakan ganteng, dan kenapa kemudian iblis itu dikatakan jelek? Karena satu tadi, padahal aslinya malaikat itu ya memang ganteng. Enggak, canda. Kemudian iblis itu kenapa jelek? Karena tadi, orang kalau udah nggak punya akhlaknya, meskipun dia ganteng, maka akan gantengnya akan banyak contohnya. Banyak ya. Contoh siapa nih? Misalkan Umar lah. Umar ini ganteng. Masya Allah. Ada selain Ustaz yang ngomong kamu ganteng? Gak ada. Oh, alhamdulillah. Siapa? Umar itu aslinya ganteng, tapi kemudian dia gara-gara dia nggak punya akhlak, melawan sama Ustaz Tarmizi, dilawan, misalkan Ustaz Rifki dilawan, sholat telat, Ustaz Hanan kalau teriak-teriak nggak didengerin, maka kita nengoknya jadi ganteng atau jelek? Jelek ya, gara-gara akhlaknya enggak. Meskipun Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia apa yang kurang dari seorang Umar? Masya Allah. Ustaz kalau jadi cewek, siapa yang ngomong bawah tadi? Bisa, Masya Allah. Gak apa-apa Mar, Ustaz kalau jadi cewek mau sama kamu. Weh, enggak lah, bercanda Mar. Nih, makanya apa yang kurang dari seorang Umar? Sempurna, Allah menciptakan dia 2 bola mata yang indah. Udah, memiliki hidung, rambut yang luar biasa. Bisa, Masya Allah. Kamu udah kayak paling sempurna ya di sini. Nah, gara-gara
keburukan akhlak yang dia miliki, telat, masbuk, orang udah mulai taklim baru makan. Coba, apa yang terjadi? Kita melihatnya bakal jelek gara-gara akhlaknya jelek. Jadi orang yang dikatakan good looking itu adalah mereka yang memiliki paras ganteng. Setuju? Jangan gitu. Kalian di sini aja ngomong setuju. Nanti kalau ada ngomong kamu jelek bilang, Ustaz. Masya Allah Umar. Balik lagi tadi. Nah makanya orang yang bisa dikatakan baik, orang yang bisa dikatakan cakep luar dalam itu bukan karena mereka yang memiliki paras yang luar biasa, tetapi ketika mereka memiliki sebuah attitude. Attitude itu apa sih? Adab, akhlak yang luar biasa. Setan itu ganteng lebih daripada kita. Setan itu lebih luar biasa daripada penciptaan. Setan dibuat dari A, sedang kita dibuat dari Ta. Makanya kita itu lebih hina daripada setan. Tapi setan lebih gara-gara kegantengan di akhirnya dia sombong, makanya Allah hinakan di. Iya, lanjut. Ayat berapa? 13, bukan? Ini kisah yang luar biasa memang. Baca 1, 2, 3. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbar fiha fakhruj innaka minas saghirin. Artinya, Nadib, Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang bohong. nah itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada iblis, kamu nggak patut sombong di hadapan aku, maka keluarlah, turunlah dari surga dan dalam keadaan yang hina. Ya Masya Allah, ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada iblis gara-gara dia tadi sombong. Yang hanya berhak memakai pakaian sombong siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita, malaikat, jin, iblis itu nggak cocok memakai pakaian Allah. Maka kata Allah, gara-gara kamu sombong di hadapan aku, maka turunlah kamu di bumi. Balik lagi, kenapa tadi iblis dikeluarkan dari bumi? Dikeluarkan dari surga gara-gara dia nggak mau sujud. Sekali dia nggak mau sujud sama Allah, itu dikeluarkan dari surga. Kita berapa kali ninggalin sujud? Di rumah kemarin berapa kali ninggalin sujud? Masya Allah. Nggak pernah Isa? Isa enggak, Isa kan dinaikkan ke langit ceritanya. Bukan Isa ini mah Isa KW guys. Sampai mana tadi? Nah kita udah berapa kali ninggalin sujud di rumah? Kayak gini udah berharap, yakin nih masuk surga nih. Kita petantang-petantang jalan, yakin pokoknya masuk surga. Modal masukin uang ceban ke dalam kotak amal, yakin masuk surga. Udah, iblis itu satu kali dia nggak mau sujud sama Allah, langsung Allah turunkan kemana namanya? Ke kita yang sekarang ini, bukan ke neraka, ke bumi kita yang sekarang ini. Kalian tahu nggak? Ketika pertanyaannya, iblis itu adalah orang yang paling luar biasa aslinya. Iblis itu dia pernah 80 dalam tafsir Munir dan Sowan itu 80.000 tahun dia sujud sama Allah Subhanahu Wa Taala. 14.000 tahun dia memutari arsy-nya Allah Subhanahu Wa Taala. Arsy itu singgasananya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi gara-gara satu sujud dia nggak mau sujud sama Allah. Dia sok kegantengan, dia sombong, makanya Allah turun ke dunia. Pertanyaannya, apakah iblis itu berkembang biak? Hah? Iya. Iya atau enggak? Enggak. Yang enggak siapa? Wow, ini udah tahu nih. Yang iya? Yang enggak paham? Wow, berarti jawabannya bisa tahu Sultan kita ngolah. Kamu bisa enggak iblis itu berkembang biak?
Bisa. Maka jawabannya bisa. Masya Allah. Bagaimana iblis berkembang biak? Ada yang tahu? Apakah dia menikah dengan laki-laki dan perempuan? Apakah dia menikah dengan wanita-wanita yang buruk di dunia? Maka kalian belum tahu? Maka dalam tafsir itu dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan turunlah kamu ke dunia wahai iblis. Iblis itu memiliki paha kanannya itu memiliki kemaluan laki-laki. Paham nggak? Iblis itu di kaki kanannya itu memiliki kemaluan laki-laki. Dan di kaki kirinya itu memiliki kemaluan wanita. Jadi dia berkembang biak itu dengan cara menikahkan diri dia sendiri. Kebayang? Jangan dibayang. Ustaz aja nggak kebayang. Jadi dia itu untuk menghasilkan keturunan menikah dengan ini, kaki kiri dengan kaki kanan, kaki Ronaldo dengan kaki Messi. Wah, ini kayak gimana? Kebayang nggak tuh gimana cara? Ustaz juga nggak kebayang, jangan. Intinya kayak gitu ya. Iblis itu kayak gitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ke dunia, dia kawin dengan kaki dia tuh. Apa nama? Kaki kanan kaki kiri dia. Kemudian di situ bukan dikatakan beranak, tapi akhirnya bertelur. Di setiap telur itu untuk pertama ya, iblis itu memiliki 4 telur yang kemudian diletakkan di setiap penjuru ujung dunia. Setiap ujung dunia itu memiliki telur-telur iblis. Maka kemudian dari setiap telur tersebut akhirnya keluar 70 setan laki-laki dan perempuan. Jadi iblis itu bapaknya setan. Nyambung ya? Jadi bukan setan baru iblis. Bukan, tapi jin bukan. Iblis baru setan. Nah, itu aslinya. Jadi di setiap penjuru dunia kita ini, makanya kita itu bakal gampang banget digodain sama setan. Karena di setiap penjuru dunia ini sudah dimiliki sama setan. Bahkan kalian lebih tahunya lagi, kalau kita merasa sekarang sombong gitu ya, udah berapa kali ninggalin sholat, udah berapa kali ninggalin sujud ya. Setan itu 80.000 tahun dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tanah yang kita duduki sekarang ini pernah menjadi tempat sujud. Ulangi, tanah yang kita duduki ini pernah jadi tempat sujud setan. Bayangin. Ini saksi. Ini kalau kita sombong ya. Kalau kita ngomong, wah, bapak saya tuh punya Pajero. Wah, saya punya skin star. Siapa main FF di sini? Almer. Ayo dah Almer. Udah berapa subscriber kamu? Subscribe lah guys. Dia itu mau kamu banyak copyright-nya sih. Jadi wah, dia tuh punya cita-cita 100 subscriber mau giveaway 100 ya. Orang mah 10 juta baru ini ya giveaway. Dia 100 juga. Mahathir Mawan apa lagi? Nah itu kalau dia sombong, misalkan saya punya akun YouTube, saya punya skin siapa yang FF itu yang ada muter-muter lagu di film itu. Alok, weh. Padahal Ustaz tahu, cuman mancing aja. Punya skin star siapa? Kalau hero Mobile Legend yang bisa matiin lampu itu? Hellcard. Tahu. Wah itu kalau dia sombong kayak gitu, siapa kita gitu ya? Siapa? Saya tuh udah berapa kali, wah punya skin apa, punya apa-apa, sudah sujud di mana-mana. Itu setan, iblis. Ini tanah yang kita duduki sekarang, tanah asrama kalian itu udah pernah menjadi tempat sujud setan, namanya sujud iblis. Sekali dia nggak mau sujud sama Allah, langsung Allah turun ke bumi. Bayangin kita berapa kali di rumah itu. Ustaz kan ada ikut masuk grup wali santri, banyaknya kelas 8 sih emang ya. Kelas 7 tuh, kelas 7, kelas 9 itu soleh. Kalau kelas 8 ini pusing sana gitu. Enggak, ya gimana ya, wajar ya. Mulai kayak Ustadz tolong dong kapan bisa offline gitu ya. Ini anak-anak mulai bicaranya kasar. Siapa? Ini udah main game terus bilangnya. Ini udah mulai kenal cewek nih. Masya Allah. Ditinggal bentar nggak bisa diem. Story siapa? Insya Allah ya.
Ingat yang ujung tadi siapa nama? Gak denger udah. Wah, ini tengok. Fikri ini pembawa kayu bakar. Penyebar fitnah. Betul, Fatin? Weh. Masya Allah. Itu apa nama kelas 8 itu udah banyak ini apa nama banyak pokoknya udah banyak ngeluh gitu ya. Kayak gitu kita sombong petantang petenteng bakal bisa masuk surga dengan hafalan kita yang nggak seberapa. Wih, itu iblis 80.000 tahun, 14.000 tahun tawaf di singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Satu kali nggak mau sujud sama Allah, maka Allah katakan turunlah kamu ke dunia. Tapi ketika diturunkan ke dunia, iblis mengakui kesalahannya enggak? Mengakui kesalahannya enggak iblis? Kalau mau tahu jawabannya, lanjut ayat setelahnya. Udah? 1, 2, 3. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Artinya, Nadib? Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari kita dibangkitkan. Berikanlah ya Allah, kalau memang aku ini bersalah, kalau memang aku ini salah gara-gara enggak mau sujud sama engkau, maka berilah aku penangguhan waktu. Penangguhan apa? Bukan, penangguhan itu apa sih bahasa lainnya? Batas waktu ya. Jangka waktu. Jadi iblis itu Allah itu meskipun udah enggak seneng, tapi ketika Allah itu rasa cinta Allah itu Rahman Allah itu luar biasa. Ya udah, apa yang kamu minta untuk sekarang? Allah katakan, saya ingin anzirni ila yaumi yub'atsun. Maka saya itu cuman pengen saya itu bisa hidup sampai manusia itu dibangkitkan dari kubur nanti. Manusia mati nanti, saya pengen masih hidup. Maka kata Allah, silakan. Artinya apa? Apakah iblis mengakui kesalahannya? Mengakui apa enggak? Tadi dia udah ngomong, ya Allah enggak apa-apa, kalau memang aku salah maka panjangkan umurku. Mengakui atau enggak? Mengakui. Iblis kalau salah dia mengakui kesalahannya. Kita keturunan siapa? Nabi Adam atau iblis? Nabi Adam. Terus kenapa ketika Adam melakukan salah ditanya, kamu ini enggak? Enggak. Ada yang kayak gitu? Ada? Siapa yang maling duit ini? Enggak ada yang ngaku. Terus pertanyaannya, siapa? Kita ini keturunan siapa? Kalau udah tahu kesalahan tapi nggak mau ngaku. Keturunan siapa kita? Keturunan Nabi Adam, tapi sifatnya keturunan iblis. Kalian yang ngomong, Ustaz enggak? Insyaallah ya. Paham Isa? Umar? Mana tadi? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Maka apa? Buat apa sih iblis itu ditangguhkan waktunya? Dia biarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup sampai kita mati nanti. Untuk apa? Untuk menggoda kita. Di ayat selanjutnya, ini jawabannya tuh di ayat selanjutnya nih. Qala innaka minal mundharin, maka Allah kasih. Nah ini ayat 16. Nah ya, 1 2 3. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Yalah, Nadib. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, ini kuncinya. Kenapa kemudian iblis itu minta penangguhan waktu? Karena iblis merasa sudah dibelokkan, sudah disesatkan oleh Nabi Adam, oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis itu ingin membalas dendam sama anak keturunannya. Bayangin, kita itu setiap saat ya, setiap waktu, setiap bangun tidur, mau tidur, itu pasti ada bisikan dari setan. Mulai kayak sekarang ini, entah apa yang kalian pikirin gitu ya. Entah nanti keluar, entah nanti di asrama. Itu setan itu bakal terus menghalangi kita itu dari jalan yang lurus. Untungnya kalian sekarang itu di kawasan yang bagus. Kalau kalian di rumah sekarang, jaminan Ustaz sekarang kalian megang betul? Ngapain? Main Terus terang sekali main
FF pengen. Padahal udah mau deket maghrib. Nanti kalau udah maghrib, baru azan, belum komat nih. Dikit lagi lah. Kalau nggak sekali leg lagi, apa namanya? Sekali match lagi. Gara-gara asik tadi. Nanti ketika udah komat, nantilah nunggu salam, belum salam gitu. Nanti kalau masih dikit lagi. Tinggal berapa pemain lagi. Zonanya udah mengecil. Wede. Ustaz tahu diam-diam main FF itu. Soalnya Ustaz main juga dulu. Itu masa jahiliyah. Maka kemudian sampai udah salam, dia baru nantilah deket-deket waktu mau isya baru sholat. Tiba-tiba azan isya, jadinya enggak siapa yang kayak gitu? Tengok kawan sebelahnya. Aisyah lagi, Masya Allah. Tapi enggak, Ustaz kemarin itu kecondet nemu Isya, Masya Allah. Dia mau sholat guys. Ya? Iya, Ustaz tadi tuh mau ngomong ke warung aslinya. Orang pakai celana pendek. Masjid mana yang pakai celana pendek begitu? Masya Allah, Isya. Ya, itu untungnya kalian sekarang itu ada di lingkungan yang bagus. Jadi tempat, lingkungan itu berpengaruh terhadap kepribadian. Meskipun kalian di rumah, katakanlah ada bapak, ada mama yang perhatikan, tapi gara-gara nggak ada kawan yang akan memotivasi kita sekarang, makanya semuanya itu kayak nantilah. Makanya kita itu alhamdulillah bersyukur kalian itu mau offline ya. Ada yang terpaksa offline di sini. Masya Allah, tengoklah. Saksikan. Teman kita yang paling belakang itu nggak rela dia offline. Terus kenapa kamu mau offline? Kenapa kamu mau datang ke pondok? Dipaksa mama. Ya. Mulut sama hati orang itu beda kan? Itu dia. Mulutnya manis banget ya. Itulah. Mudah-mudahan apa yang dia katakan sesuai dengan. Iya, Ustaz percaya sekarang ya. Alhamdulillah. Masih ada waktu? Dikit lagi. Nah, tadi intinya sampai ini, besok kita lanjutkan lagi. Intinya setan itu ketika dia diturunkan ke dunia, kemudian diperpanjang umurnya. Kalau dahulu jin itu dibuat jin dan manusia itu dibuat untuk beribadah, gimana ayatnya? Gimana? Pokoknya aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah dulu. Tapi kemudian gara-gara jin itu ada kesalahan yang kalau kita bilang itu sedikit. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Siapa tadi? Masya Allah, Taba. Habib Taba. Habib Rahman mana? Masya Allah. Nah itu apa tadi kok nyambung ke Taba? Jin itu tadi aslinya beribadah, tapi gara-gara satu kesalahan, tujuan dia itu bukan hanya beribadah. Meskipun ada sebagian yang beribadah, tapi tujuannya itu untuk menyesatkan kita dari jalan yang lurus. Ya, kita nggak sholat di rumah, kita main game perlakuan dosa atau enggak? Enggak, gimana nih? Yang ngomong enggak nih gimana nih? Kita diskusikan dulu nih. Kalau berlebihan, kalau hanya untuk mengasah otak, bagus ya. Tapi FF mengasah otak enggak? Siapa ngomong enggak? Parah, kita pukulin aja dan nanti. Astagfirullahaladzim. Mana player FF di sini? Dia bilang merusak mata, guys. Apa? Wow. Ampun, Lord. Iya, memang merusak mata sih. Canda insto gitu ya. Canda insto. Mau kemana? Nah, akhirnya tujuan setan itu hanya untuk menyesatkan kita dari jalan yang lurus. Insya Allah hari 2 kali lagi satu pekan itu. Setiap hari Selasa dengan hari Ahad
Coba kita lanjutkan lagi. Bagaimana kemudian, kenapa sih perempuan itu kalau diajak makan selalu bilang terserah? Itulah. Kalau nggak biasa lah. Nanti kita bakal tahu jawabannya di episode selanjutnya. Masya Allah. Itu mungkin spoiler saja ya. Kenapa kemudian harusnya ketika ada orang, kita jangan ya. Mungkin ada teman-teman kita, kenapa kemudian cewek itu setelah mau makan di mana? Apa manggilnya biasanya, Beb? Apa biasa manggilnya? Patinnya udah nggak ada. Biasa manggil untuk makan apa kita? Terserah gitu. Itu kalau cewek masih ngomong terserah, makanya kita harus bersyukur gitu ya. Kenapa bersyukur? Kita tunggu episode selanjutnya. Gila, mau tahu jawabannya? Makanya hari Minggu jangan sakit ya. Kalau diajak taklim itu gampang. Taklim mana yang se-hedon ini? Harusnya kalian itu bayar di sini nih. Masya Allah, ini sombong nih. Bukan sombong, ada sombong, ada tahadus bin nikmah. Tujuannya tahadus bin nikmah itu untuk memotivasi kalian. Paham sampai sini? Ada pelajaran yang diambil? Mungkin cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha inaya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma salama. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lepas wudu silakan. Jangan balik ke kamar dong. Balik ke kamar tuh lama kalian nanti maghrib. Udah masuk azan. Azan siapa jadwal azan? Fikri, jangan kabur. Badil ganti.